Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang berjudul Interaksi Mikroba, Inang, serta Mekanismenya. Di sini saya tidak sendiri, saya selaku pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Reskia Nur Insani dan pemateri ketiga Dian Satya Lestari. Baik, sebelum melangkah ke pemateri kedua, saya akan memaparkan pokok pembahasan yang kami angkat pada presentase kali ini. Jadi yang pertama, jenis-jenis interaksi mikroba, yang kedua, interaksi mikroba dengan inang, dan yang ketiga, mekanisme interaksi mikroba dengan inangnya. Sebelum kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis interaksi mikroba, kita harus mengetahui dulu definisi dari interaksi mikroba itu sendiri. Bisa dilihat di slide ini, interaksi mikroba adalah pengaruh yang dimiliki oleh mikroba yang hidup di suatu komunitas mikroba terhadap makhluk hidup lainnya. Contohnya, hewan, manusia, tumbuhan, maupun mikroorganisme lain atau mikroba yang lain. Sedangkan pengertian inang adalah organisme yang menampung virus, partner mutualisme, partner komensalisme yang umumnya menyediakan makanan atau menyediakan tempat berlindung bagi organisme tersebut. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis interaksi mikroba. Jadi, jenis interaksi mikroba di sini dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, saling menguntungkan, yang kedua, saling merugikan, dan yang ketiga, tidak berpengaruh dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang interaksi antara mikroba, inang, dan mekanismenya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi mikroba. Pertama yaitu netralisme, di mana netralisme adalah hubungan antara dua populasi yang tidak saling mempengaruhi dan terjadi pada kepadatan populasi yang sangat rendah atau secara fisik dipisahkan dalam mikrohabitat. Netralisme terjadi pada keadaan mikroba yang tidak aktif, misalnya dalam keadaan kering beku atau fase istirahat. Terjadi pada beberapa mikroorganisme yang tinggal bersebelahan, akan tetapi keberadaannya tidak mempengaruhi satu sama lain. Terjadi di awal proses kolonisasi mikroba. Mudah ditemukan di laboratorium dan susah ditemukan di alam. Syaratnya yaitu kerapatan sel rendah, konsentrasi nutrien berlimpah, setiap mikroorganisme membutuhkan nutrien yang berbeda. Adapun salah satu contohnya pada netralisme yaitu interaksi antara mikroba allochthonous dengan mikroba autochthonous. Yang kedua yaitu komensalisme. Interaksi bentuk komensalisme antar mikroorganisme biasanya berhubungan dalam proses metabolisme. Satu jenis mikroorganisme memberikan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme lain. Jenis interaksi komensalisme terdiri atas dua bagian yaitu endokomensalisme dan eksokomensalisme. Adapun contohnya, dalam saluran pencernaan manusia, mikroorganisme anaerob obligat merupakan mikroorganisme yang berlimpah dan tumbuh dengan optimal. Bakteri asam asetat dan kamir terjadi hubungan komensalisme dalam proses fermentasi asam asetat, di mana sel kamir menyediakan substrat alkohol bagi pertumbuhan bakteri asam asetat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis interaksi antar mikroorganisme. Salah satunya yaitu kompetisi. Kompetisi di sini merupakan suatu bentuk hubungan yang terjadi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya alam pada suatu tempat. Nah, kompetisi di sini juga merupakan suatu persaingan antara mikroorganisme yang satu dan yang lainnya untuk memperebutkan suatu nutrisi serta ruang. Nah, aktivitas
Kompetisi ini dipengaruhi karena adanya kebutuhan yang sama antar mikroorganisme yang satu dan yang lainnya, yaitu salah satunya nutrisi. Nutrisi di sini sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk proses tumbuhnya. Baik, selanjutnya yaitu parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan atau interaksi yang terjadi antara dua mikroorganisme yang berbeda. Misalkan organisme yang kecil dapat dikatakan sebagai parasit, hidup dalam tubuh organisme lain atau digunakan sebagai inangnya. Nah, aktivitas dari parasit ini akan sangat bergantung pada inangnya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa parasit ini berada pada posisi yang sangat diuntungkan, sedangkan inangnya ini berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dengan adanya interaksi parasitisme ini menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Yang pertama, menyebabkan terjadinya kematian pada inangnya, ataupun yang kedua, terbentuknya atau terjalinnya hubungan yang stabil antara parasit dan inang sehingga tidak menimbulkan atau menyebabkan adanya kematian. Salah satu contohnya yaitu jamur Trichoderma sp memparasit jamur Agaricus sp. Selanjutnya, interaksi amensalisme. Interaksi di mana suatu mikroorganisme menekan pertumbuhan mikroorganisme lain untuk mencegah penggunaan nutrisi yang terbatas di suatu lingkungan hidup. Kemudian, dari interaksi ini terdapat dua senyawa yang dihasilkan. Yang pertama, senyawa antibiotik, dan yang kedua, senyawa bakteriosin. Seperti yang kita ketahui, antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh bakteri atau fungi yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Sedangkan bakteriosin adalah senyawa kimia yang spesifik pada bakteri yang berhubungan dekat dengan penghasilnya. Bakteriosin akan membunuh bakteri tersebut, akan tetapi tidak bisa membunuh bakteri penghasilnya, sehingga akan mengeksklusi bakteri yang mirip secara aktivitas fisiologis dan nutrisi untuk meminimalkan perebutan sumber daya yang terbatas. Contoh dari interaksi amensalisme ini adalah bakteri Acetobacter yang mengubah etanol menjadi asam asetat. Nah, asam asetat ini akan menghambat pertumbuhan bakteri lain. Interaksi mutualisme. Interaksi antara dua mikroorganisme yang hidup berdampingan dan saling menguntungkan. Adapun contoh dari interaksi mutualisme adalah hubungan antara bakteri E. coli dengan Proteus vulgaris, di mana bakteri E. coli ini menghidrolisis laktosa bagi Proteus vulgaris, sementara itu Proteus vulgaris menguraikan urea yang menjadi sumber nitrogen bagi pertumbuhan E. coli itu sendiri. Interaksi terakhir, interaksi sinergisme. Interaksi sinergisme adalah asosiasi atau hubungan hidup antara dua spesies, di mana jika melakukan kegiatan tidak saling merugikan, akan tetapi jika melakukan kegiatan tersebut merupakan urutan-urutan yang saling menguntungkan. Interaksi sinergisme ini terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sinergisme populasi dan interaksi sinergisme spesies. Contoh dari interaksi ini adalah ragi, yang merupakan spesies jamur yang biasa digunakan untuk pembuatan tape. Untuk membuat tape terdiri atas sekumpulan spesies, diantaranya Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan Acetobacter. Adapun contoh lain adalah sinergisme antara Streptococcus faecalis dengan E. coli dan memproduksi arganin menjadi putresin. Pembahasan kedua yaitu interaksi mikroba dengan inang. Interaksi inang dengan patogen didefinisikan sebagai bagaimana mikroba atau virus mempertahankan diri dalam organisme inang pada tingkat molekuler, seluler, organisme, atau populasi.
Istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk pada mikroorganisme penyebab penyakit meskipun mereka mungkin tidak menyebabkan penyakit di semua host. Karena hal ini didefinisi telah diperluas ke bagaimana patogen yang diketahui bertambah hidup di dalam inang mereka. Apakah mereka menyebabkan penyakit atau tidak? Pada tingkat molekuler dan seluler, mikroba dapat menginfeksi inang dan membelah dengan cepat, menyebabkan penyakit dengan berada di sana dan menyebabkan ketidakseimbangan homeostatik dalam tubuh, atau dengan mengeluarkan racun yang menyebabkan gejala muncul. Virus juga dapat menginfeksi inang dengan DNA virulen yang dapat mempengaruhi proses sel normal, transkripsi, terjemahan, dan lain-lain, pelipatan protein, atau menghindari respon imun. Adapun interaksi mikroba dengan inang yang sering dijumpai pada interaksi parasitisme, di mana interaksi parasitisme terjadi karena keperluan nutrisi yang bersifat spesifik. Ukuran parasit biasanya lebih kecil dari lingkungannya dan memerlukan kontak secara fisik maupun metabolik serta waktu kontak yang relatif lama. Salah satu contohnya yaitu jamur Trichoderma sp. memparasit jamur Agaricus. Baik, kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme interaksi mikroba dengan inang. Dapat kita lihat bahwa infeksi merupakan suatu kemampuan mikroorganisme untuk masuk dan juga berkembang biak di dalam tubuh inang hingga nantinya akan menimbulkan beberapa gejala-gejala penyakit. Organisme penginfeksi atau patogen nantinya akan menggunakan sarana yang dimiliki oleh inang untuk digunakan memperbanyak dirinya hingga akhirnya akan merugikan inang tersebut. Kemudian, patogen ini juga akan mengganggu fungsi normal dari inang tersebut dan dapat berakibat pada luka kronis, gangren, kehilangan organ tubuh, bahkan risiko yang paling fatal yaitu akan menimbulkan kematian. Kemudian, respon inang terhadap infeksi tersebut akan menimbulkan peradangan. Secara umum, patogen ini dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai organisme mikroskopis. Walaupun sebenarnya definisi dari patogen ini lebih luas, yaitu mencangkup bakteri, fungi, parasit, virus, virion, prion, serta viroid. Setelah menembus jaringan, mikroorganisme patogen ini akan berkembang biak dengan dua cara, yaitu berkembang biak di dalam tubuh atau biasa disebut intraseluler, atau berkembang biak di luar tubuh biasanya disebut ekstraseluler. Patogen intraseluler dapat diklasifikasikan sebagai patogen yang berkembang biak secara bebas di dalam tubuh, contohnya yaitu virus dan beberapa bakteri. Adapun contoh bakterinya yaitu Chlamydia, Rickettsia, dan Listeria. Adapun patogen yang berkembang biak di dalam vesikel yaitu Mycobacteria. Sebagai contoh mekanisme interaksi mikroba dengan virus, kami mengambil contoh yaitu virus HIV atau virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Bisa kita lihat pada slide ini, yang pertama virus bebas, kemudian yang kedua virus mengikat dan fusi. Virus mengikat pada molekul CD4 dan satu dari dua koreseptor, baik itu CCR5 atau CXCR4. Molekul reseptor ini banyak terdapat di permukaan sel. Kemudian virus berfusi dengan sel. Kita lihat lagi yang ketiga, terjadi infeksi. Virus menembus sel dan menumpahkan isi ke dalam sel. Selanjutnya, reverse transcription, yaitu serat tunggal RNA virus diubah menjadi DNA serat ganda dengan enzim reverse cell oleh enzim integrase. Selanjutnya, integrasi. Di sini, DNA virus disatukan dengan DNA sel manusia oleh enzim integrase.
Lalu terjadi transcription atau transkripsi. Ketika sel terinfeksi membelah diri, DNA virus dibaca dan protein-protein berantai panjang dibentuk. Selanjutnya, perakitan. Sel rantai protein virus menggabungkan diri. Kemudian, berkembang. Virus prematur mendorong keluar sel membawa sejumlah membran sel. Enzim protease mulai memproses protein dalam virus yang baru terbentuk. Lalu selanjutnya, virus prematur melepaskan diri dari sel yang terinfeksi. Kemudian, yang terakhir yaitu pematangan. Pematangan di sini, enzim protease selesai memotong rantai protein HIV menjadi protein-protein tunggal yang bersatu untuk menjadi virus baru. Jadi kurang lebih seperti itulah mekanisme interaksi mikroba dengan inangnya. Di sini yang berlaku sebagai mikroba yaitu virus HIV itu sendiri, dan inangnya adalah sel kekebalan tubuh manusia. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.